Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandy Trisna Suci. Saya dari kelas 10 TJKT 2. Saya lahir di Purwakarta pada tanggal 24 November 2009. Saat ini saya berdomisili di Ciwidey, Gang Jati. Saya memiliki ketertarikan yang besar di bidang teknologi informasi dan jaringan komputer, khususnya pada dunia networking. Adapun hobi saya adalah menari dan mendengarkan musik yang melatih ketelitian, logika, dan kemampuan problem solving yang sangat dibutuhkan dalam dunia jaringan komputer. Melalui video ini, saya ingin memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan materi-materi konten jaringan komputer yang akan saya buat dan pelajari secara bertahap. Konten ini saya rancang sebagai media pembelajaran baik untuk diri saya sendiri maupun untuk teman-teman yang ingin memahami dasar hingga lanjutan jaringan komputer. 1. Network Fundamental. Materi pertama yang akan saya bahas adalah Network Fundamental. Pada bagian ini saya akan menjelaskan konsep dasar jaringan komputer seperti pengertian jaringan, jenis-jenis jaringan berdasarkan cakupan, wilayah, perangkat jaringan, serta bagaimana data dapat dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Materi ini sangat penting karena menjadi fondasi utama sebelum masuk ke konfigurasi dan praktik jaringan yang lebih kompleks. 2. IP address dan subnetting. Selanjutnya adalah IP address dan subnetting. Pada materi ini saya akan membahas pengertian IP address, jenis IP address seperti IPv4 dan IP6, seperti perbedaan IP public dan IP private. Kemudian akan dilanjutkan dengan subnetting, yaitu teknik pembagian jaringan agar penggunaan IP address menjadi lebih efisien. Subnetting sering dianggap sulit, namun akan saya jelaskan secara bertahap, logis, dan mudah dipahami. 3. Pengenalan dan basic Cisco switch. Materi berikut adalah pengenalan dan basic Cisco switch. Di sini saya akan membahas fungsi switch di dalam jaringan, jenis-jenis switch, serta pengenalan antarmuka Cisco. Saya juga akan menjelaskan konfigurasi dasar switch Cisco seperti pengaturan hostname, password, VLAN dasar, dan konfigurasi port. 4. VLAN dan trunking. Setelah memahami switch, saya akan membahas VLAN dan trunking. VLAN atau Virtual Local Area Network digunakan untuk menjelaskan jaringan secara logis meskipun berada pada perangkat yang sama. Trunking akan dibahas sebagai metode untuk menghubungkan beberapa VLAN antar switch. Materi ini sangat penting untuk membangun jaringan yang aman, terstruktur, dan efisien. 5. Menghubungkan antar VLAN, inter-VLAN routing. Pada materi ini saya akan menjelaskan cara menghubungkan antar VLAN karena secara default VLAN tidak dapat saling berkomunikasi. Saya akan membahas konsep inter-VLAN routing baik menggunakan routing maupun multi-layer switch beserta contoh penerapannya. 6. Remote access. Materi selanjutnya adalah remote access. Di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses jaringan atau perangkat dari jarak jauh dengan aman serta konsep dasar yang digunakan dalam remote access. 7. VLAN Trunking Protocol VTP. Kemudian saya akan membahas VLAN Trunking Protocol atau VTP. VTP digunakan untuk mengelola VLAN secara terpusat agar konfigurasi VLAN menjadi lebih mudah dan konsisten di banyak switch. Saya akan menjelaskan mode-mode VTP serta kelebihan dan resikonya. 8. Port Security. Materi berikutnya adalah Port Security. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengamankan port switch agar hanya perangkat tertentu yang dapat terhubung ke jaringan. Port Security sangat penting untuk mencegah akses tidak sah dan meningkatkan keamanan jaringan. 9. Spanning Tree Protocol CTP. Selanjutnya adalah Spanning Tree Protocol CTP berfungsi untuk mencegah terjadinya lock dalam jaringan switch. Saya akan menjelaskan konsep lock, cara kerja CTP, serta pentingnya CTP dalam menjaga stabilitas jaringan.
10. Ether Channel. Materi berikutnya adalah Ether Channel. Ether Channel digunakan untuk menghubungkan beberapa link fisik menjadi satu link logis guna meningkatkan bandwidth dan redundansi jaringan. Materi ini akan membantu memahami cara membangun jaringan yang lebih cepat dan andal. 11. Static Routing. Selanjutnya saya akan membahas static routing. Static routing merupakan metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Saya akan menjelaskan kelebihan, kekurangan, serta contoh penerapan static routing dalam jaringan kecil. 12. Dynamic Routing. Setelah itu saya akan membahas Dynamic Routing, yaitu metode routing yang dapat menyesuaikan jalur secara otomatis. Dynamic Routing sangat penting dalam jaringan berskala menengah hingga besar. 13. Dynamic Routing (EAGRP). Materi selanjutnya adalah EAGRP. Saya akan menjelaskan konsep dasar EAGRP, cara kerja, serta keunggulannya dibandingkan routing protokol lainnya. 14. Dynamic Routing (OSPF). Kemudian saya akan membahas OSPF, salah satu routing protokol yang banyak digunakan dalam jaringan besar. Materi ini akan mencakup konsep area, cost, dan cara kerja OSPF secara umum. 15. Dynamic Routing BGP. Materi berikutnya adalah BGP. BGP merupakan routing protokol yang digunakan pada jaringan skala sangat besar seperti pada jaringan internet. Saya akan menjelaskan konsep dasar BGP agar dapat dipahami secara sederhana. 16. Access Control List (ACL). Sebagai penutup materi, saya akan membahas Access Control List atau ACL. ACL digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu guna meningkatkan keamanan jaringan. Materi ini sangat penting untuk mengontrol siapa saja yang dapat mengakses jaringan. Demikian perkenalan diri dan gambaran materi konten jaringan komputer yang akan saya buat. Harapan saya konten dapat menjadi media pelajaran yang bermanfaat, menambah wawasan, serta meningkatkan pemahaman di bidang jaringan komputer. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.